Pemirsa, Kejaksaan Agung RI tengah menelusuri aliran suap 60 miliar rupiah vondis lepas kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu benarkah merajalelanya mafia hukum terjadi karena kecilnya gaji hakim dan permainan kotor oknum advokat? Lantas apa jalan keluarnya? Pasca penetapan 8 tersangka kasus suap vondis lepas korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kejaksaan Agung RI tengah menelusuri aliran dana gratifikasi sebesar 60 miliar rupiah. Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar mengatakan penelusuran ini dilakukan dengan memeriksa para tersangka dan saksi guna mengetahui siapa saja yang menikmati uang suap yang diserahkan oleh Muhammad Syafi'i, pejabat hukum Wilmar Group, satu dari 3 perusahaan dalam perkara vonis lepas kasus korupsi CPO kepada mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang juga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nonaktif Muhammad Arif Nurianta. Selain itu, Kejagung juga masih menelusuri selisih uang suap yakni 37,5 miliar rupiah yang diketahui terakhir berada di tangan Muhammad Arif Nurianta. Nah, kalau kita lihat di dalam perkara suap dan atau gratifikasi itu kan ada yang memberi, ada yang menerima, ada sesuatu yang telah dijanjikan dan ada penyerahan atau levering. Dan sesungguhnya ini dulu intinya, ya, tentu akan lebih baik ketika bahwa dana 60 miliar ini dapat dilakukan katakanlah perhitungan terhadap siapa saja yang menerima, ya. Dan kita berharap bahwa dalam perjalanannya tentu ini akan terus dilakukan pengembangan dan memastikan bahwa pihak-pihak mana saja yang menikmati hasil dari 60 miliar tersebut. Masing-masing tersangka masih belum diketahui, Pak, masing-masing terima berapa dari 60 miliar itu? Ya, itu yang sekarang terus dikerjakan oleh penyidik, ya. Kan ada beberapa tersangka yang sudah memberikan keterangan, misalnya mendapatkan 4,5 miliar, 5 miliar, 6 miliar, bahkan untuk membaca berkas perkara, ya, ada sekian miliar. Nah, ini yang terus sedang didalami oleh penyidik untuk dapat melihat siapa menerima berapa. Selain Wilmar Group, kasus suap vonis lepas korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menyeret korporasi Permata Hijau Group dan Musim Mas Group. Ketiga perusahaan ini dituntut atas dugaan korupsi pemberian ekspor CPO. Namun belakangan, ketiga korporasi tersebut divonis onsite van alle rechtsvervolging alias terbukti melakukan perbuatan tapi dinyatakan bukan tindak pidana. Putusan itu disebut Kejaksaan Agung RI merupakan hasil pesanan. Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Kohar menjelaskan, kasus ini bermula dari tawaran mengurus perkara yang diajukan mantan Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Wahyu Gunawan kepada pengacara korporasi Arianto. Tawaran itu kemudian berkembang dengan angka suap senilai 60 miliar rupiah usai melibatkan tersangka Muhammad Arif Nurianta. Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Arif Nurianta mengatakan bahwa perkara minyak goreng tidak bisa diputus bebas. Ini sebagai permintaan yang pertama tadi kepada WG dan ini jawabannya, tetapi bisa diputus onslah. Dan yang bersangkutan dalam hal ini atau Muhammad Arif Nurianta meminta agar uang 20 miliar tersebut dikalikan 3 sehingga jumlahnya total 60 miliar rupiah. Selanjutnya, setelah pertemuan tersebut, Wahyu Gunawan menyampaikan lagi kepada AR atau Arianto agar segera menyiapkan uang sebesar 60 miliar. Setelah ada permintaan Wahyu Gunawan tersebut, kemudian AR menyampaikan kembali kepada MS. Selanjutnya MS menghubungi MSY. Dan dalam percakapan tersebut, MSY menyanggupi akan menyiapkan permintaan tersebut dalam bentuk mata uang US dollar Amerika atau dolar Singapura.
Terkait kasus suap vonis lepas korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman menduga ada pihak lain yang melindungi sehingga terjadi pengaturan vonis lepas. Sebab, menurut Boyamin, bisa jadi uang suapnya lebih dari 60 miliar rupiah dan telah dibagi berdasarkan perannya masing-masing, termasuk untuk para pengacara. Kan katanya ada yang 200 miliar gitu, yang nyampe hakim berapa gitu. Kita balik, kalau hakim hakim Surabaya itu dapat 5 miliar, ternyata Richard Jarod misalnya dapat berapa gitu. Ada 2 kali lipat atau ya paling tidak 1 kali lipat. Nah kalau ini ada 60 yang menyampai ke hakim-hakim, ya bisa jadi level atas yang mengedrive ya dapat paling tidak ya sama dapat 60-nya begitu. Atau anggap aja di 100 lah. 60 kepada yang bertugas di lapangan, yang 40 yang sutradaranya gitu. Jadi ini bisa jadi bagiannya lawyer juga bisa jadi dititipkan di situ juga. Atau bahkan sengaja bayarannya lawyer dibuat tinggi, ada titipan di situ juga gitu. Dibalik bisa ini. Mantan hakim sekaligus pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan mengaku geram terhadap cara kotor oknum pengacara yang merusak aparatur hukum peradilan. Asep menyesalkan hakim sekelas ketua pengadilan negeri bermain mengatur vonis serta tergoda uang suap. Keterlaluan tuh ditipu sama pengacara 2 si M, si Arianto itu kan pemain. Orang tahu seluruh pengadilan. 2 pengacara dan beberapa temennya. Itu harus seluruh perhatian Mahkamah Agung berani seperti dulu kasus ada 2 pengacara yang berkacak pinggang di pengadilan. Mereka adalah pemain-pemain yang selama ini memainkan, merusak nama aparatur hukum di peradilan, dan orang pengadilan tahu seluruh Jakarta. Kita lihat jejak digitalnya si M maupun si A itu di kasus jenderal dulu si S itu, di kasus pajak, di kasus timah. Mereka pemain dan betapa maunya setingkat ketua selatan wakil pusat itu kampungan sekali bermain dengan cara-cara biadab ya. Maka sekarang binasakan. Sementara itu, pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai fenomena hakim terjerat gratifikasi merupakan masalah serius bagi negara. Pasalnya, negara dalam keadaan darurat sehingga perlu langkah konkret dari Presiden Prabowo Subianto. Ya sekarang sudah perlu langkah darurat ya, karena ini situasinya darurat. Saya ingin mengutip saja Hinca Panjaitan itu kemarin bicara bagus. Ini masalah peradilan ini, masalahnya sangat darurat, sehingga perlu keputusan-keputusan darurat. Bentuknya apa? Kalau perlu Presiden turun tangan buat perpu, bongkar itu semua, dan jangan takut-takut rakyat mendukung, karena kalau nunggu Mahkamah Agung memperbaiki selalu kembali ke formalitas. Ini kami ada pengawas, ini kami skor dulu sebelum kami pecat, dan ini di tempat lain juga masih baik-baik aja gitu, hanya kasuistis gitu. Nggak bisa, ini sudah, karena kasus yang terakhir itu tahu nggak, melibatkan 3 pengadilan, 3 kompetensi relatif pengadilan, utara, selatan, pusat. Hakim dan paniteranya berombongan di situ nerima suap dari 3 korporasi itu. Itu yang sekarang ditemukan oleh Kejaksaan Agung. Permainan hukum yang melibatkan oknum pengacara nakal dan aparatur hukum peradilan untuk memesan putusan pengadilan lagi-lagi mengikis kepercayaan masyarakat. Maka, kedaruratan negeri ini perlu diakhiri agar mafia hukum tidak semakin merajalela. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.